Bayangkan jika PKS batal dukung Anies di Jakarta, apalagi mendukung lawannya, ini serempak loh pemilih Anies di berbagai provinsi di Indonesia ini. Pokoknya udah rame kan sekarang. Pokoknya jangan dukung calon dari PKS di untuk gubernur wilayah manapun, mau wali kota, bupati di wilayah manapun. Ngeri juga ini gerakan ini kalau nggak disikapi dengan cepat oleh PKS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Sahabat SJ, dalam tayangan pidato sekitar 2 menitan, apakah ini sebuah sinyal bahwa PKS akan kembali? Kembali kemana? Ya kembali ke jati dirinya. Bersama rakyat, lawan politik dinasti, nepotisme, atau akan menjadi bagian melebur dari Kim plus. Mudah-mudahan, karena masih banyak yang berharap PKS kembali. Bukan sekedar kembali dukung Anies Baswedan, tapi sudah berubah harapannya. Persoalan Anda dukung Anies atau tidak, sudahlah kita kembalikan ke PKS. Tapi kalau PKS masih berada di Kim plus, artinya PKS menjadi bagian dari yang melanggengkan politik dinasti. Bagian dari yang melanggengkan nepotisme, pembangkangan terhadap konstitusi, upaya pembegalan terhadap demokrasi. Karena kemarin di DPR, itu nyaris saja PKS menjadi bagian yang akan mengesahkan RUU Pilkada dan menganulir putusan MK. Mari kita dengarkan dulu pidato dari Presiden PKS menyikapi Pilkada. Pernyataan sikap PKS terhadap Pilkada serentak 2024. Kita dengarkan ya, 2 menitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mencermati situasi politik akhir-akhir ini yang berkaitan dengan aturan mengenai pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Partai Keadilan Sejahtera menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, PKS menghormati dan menaati putusan Mahkamah Konstitusi tentang aturan perubahan terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang persyaratan usia calon kepala daerah terhitung sejak penetapan calon, bukan saat dilantik. PKS akan merujuk putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk menentukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi sejalan dengan sikap Partai Keadilan Sejahtera sejak awal yang memperjuangkan ambang batas pencalonan baik di Pilpres maupun di Pilkada agar diturunkan sehingga memberikan kesempatan lebih besar bagi para tokoh bangsa untuk maju dalam kontestasi baik di Pilpres maupun di Pilkada. Dengan demikian, masyarakat diberikan alternatif pilihan calon yang lebih beragam. Ketiga, PKS mengapresiasi berbagai elemen masyarakat sipil, baik dari mahasiswa, guru besar, buruh, maupun elemen lainnya yang telah turun melaksanakan aksi demonstrasi, menyuarakan aspirasi agar proses Pilkada serentak tahun 2024 dapat berjalan demokratis dan bermartabat. Demikianlah pernyataan sikap ini disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungannya bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Haji Ahmad Saihu, Presiden PKS. Memang tidak tidak terbuka, tidak eksplisit. Tapi dari pernyataan 2 menit ini kita bisa tangkap 3 yang diapresiasi oleh PKS kan. Pertama,
kembali ke waktu 30 tahun itu pada saat penetapan, bukan saat pelantikan. Itu diapresiasi oleh PKS melalui presidennya ini. Yang kedua, tentang ambang batas yang diturunkan, itu diapresiasi karena dianggap sama dengan perjuangan PKS selama ini, ya, yang memperjuangkan itu agar pilihan semakin banyak. Yang ketiga, mengapresiasi kawan-kawan mahasiswa, buruh, dan berbagai elemen masyarakat yang kemarin turun ke jalan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Karena biasanya di demo-demo seperti itu selalu berkibar bendera PKS. Kemarin aja nggak ada. Saya lihat partai buruh ada, partai umat ada, PKS nggak ada. Nah, mudah-mudahan di demo-demo berikutnya kembali berkibar ya bendera PKS yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Nah, dari 3 aspirasi yang disampaikan oleh Presiden PKS ini, saya kira ini akan ditindaklanjuti. Jadi kalau pertanyaan tadi, inikah sinyal PKS kembali? Saya menangkap boleh jadi, bisa jadi. Ini adalah sinyal awal, walaupun hitungannya pendek, hanya 1-2 hari ke depan nih. Sinyal awal PKS akan kembali ke pangkuan rakyat dan akan meninggalkan Kim Plus dan menarik dukungan dari Ridwan Kamil, Bobi Nasution. Karena itu yang selama ini kita lawan bersama-sama dengan PKS. Mudah-mudahan benar. Mudah-mudahan prediksi saya tepat ya. Kalau tidak, ya nggak apa-apa juga. Kan itu pilihan ya. Dan semakin banyaklah nanti yang mengatakan goodbye PKS, selamat tinggal PKS, kita nggak akan pilih lagi, dan seterusnya. Bisa-bisa PKS akan turun drastis seperti P3 yang gagal ke Senayan. Kan begitu. Karena kalau bicara kader, ya kader PKS kan nggak banyak ya, di bawah 1 jutaan. Nah, tapi simpatisannya ini yang luar biasa. Dari mana orang simpati ke PKS? Ya karena melihat konsistensinya, karena melihat istiqomahnya. Nah, sekarang kita melihat PKS bersama dengan orang-orang yang PKS benci selama ini. PKS hari ini tidak lagi tampak putih sebagaimana kalian bangga dengan putihmu itu gitu. Iya kan? Jadi kita kehilangan kebanggaannya gitu. Loh, yang putihnya sudah luntur ini gitu. Bang, kalau PKS tinggalkan Anies sangat merugi bang bagi PKS. Ya iya tentulah. Kenapa? Karena Anies ini kemarin capres yang didukung oleh dukungan yang tidak kalah banyak, 25%. Itu mungkin setelah dicuri itu. Kalau nggak dicuri bisa 40%. Dan menyebar di seluruh Indonesia. Bayangkan jika PKS batal dukung Anies di Jakarta, apalagi mendukung lawannya, ini serempak loh pemilih Anies di berbagai provinsi di Indonesia ini. Pokoknya udah ramai kan sekarang. Pokoknya jangan dukung calon dari PKS di untuk gubernur wilayah manapun, mau wali kota, bupati di wilayah manapun. Ngeri juga ini gerakan ini kalau nggak disikapi dengan cepat oleh PKS.